Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Amlatus Solihah dengan NIM saya 251111024111138. Hari ini saya akan menghafal saraf kranial dan saraf spinal. Sekarang ada saraf spinal. Yang pertama ada cervical nerves, yaitu sisi tulang belakang yang berisi dari C1 hingga C8 dengan lokasinya berada di bagian atas tulang belakang, lebih tepatnya di tulang vertebra cervical. C1, C2, C3 berfungsi membantu mengendalikan kepala seperti menunduk, mendongak, dan menyamping. C2 memberikan sensasi pada bagian atas kepala. C3 memberikan sensasi pada sisi wajah dan belakang kepala. C4 membantu mengontrol gerakan bahu ke atas dan diafragma. Saraf C5 memberikan sensasi pada bagian leher, bahu, dan lengan atas. C5 membantu mengontrol otot deltoid atau otot pembentukan struktur bulat pada bahu dan bisep. Saraf C5 sendiri memberikan sensasi di area lengan atas hingga siku-siku. Terus C6 membantu mengontrol otot ekstensor, pergelangan tangan, dan bisep. Saraf C6 sendiri memberikan sensasi pada sisi ibu jari dari lengan bawah dan tangan. C7 membantu mengontrol tricep dan otot ekstensor, pergelangan tangan. Saraf C7 sendiri memberikan sensasi ke bagian belakang tangan, bagian belakang lengan, hingga ke jari tengah. C8 membantu mengendalikan tangan dan memberikan sensasi ke sisi jari kelingking dan lengan bawah. Terus yang kedua ada thoracic nerves, yaitu berada di bawah cervical nerves, lebih tepatnya di tulang belakang bagian thoracic vertebra. Saraf thoracal sendiri terdiri dari 12 pasang, T1 hingga T12. T1 dan T2 berfungsi mempersaraf di bagian atas dada, lengan, dan tangan. Saraf T1 sendiri merupakan bagian dari plexus brachialis yang membawa sinyal seperti motorik dan sensorik dari sumsum tulang belakang ke lengan dan tangan. T3, T4, T5 mempersarafi bagian dinding dada dan membantu mengendalikan proses pernafasan. T6, T7, dan T8 mempersarafi bagian dada kemudian turun ke perut. T9, T10, T11, dan T12 mempersarafi bagian perut dan punggung bagian bawah. Sedang saraf T6 hingga T12 berfungsi bersama dengan otot membantu mengendalikan keseimbangan dan postur tubuh serta terlibat dalam proses batuk. Yang ketiga ada lumbar nerves, yaitu lumbar nerves sendiri terdiri dari 5 pasang saraf, yakni L1 hingga L5. L1 memberikan sensasi pada area selangkangan dan alat kelamin, serta membantu menggerakkan otot pinggul. L2, L3, L4 berfungsi memberikan sensasi pada bagian depan paha dan sisi dalam kaki bagian bawah, serta mengendalikan gerakan dan lutut. L5 memberikan sensasi di sisi luar kaki bagian bawah, kaki bagian atas, dan ruang antar jari kaki pertama dan kedua. Saraf ini juga membantu mengontrol gerakan pinggul, lutut, kaki, dan jari kaki. Yang keempat ada sacral nerves, yang berfungsi S1-nya mempersarafi bagian pinggul dan area selangkangan, S2-nya berfungsi mempersarafi bagian belakang paha, S3-nya mempersarafi area medial dari bokong, S4 dan S5 mempersarafi area perineum. Yang kelima ada coccygeal nerves, yaitu satu pasang coccygeal nerves yang di tulang belakang, yaitu CO1. Lokasinya tepat berada di tulang ekor atau lebih tepatnya di coccygeal coccyx. Saraf ini berfungsi untuk mempersarafi kulit bagian atas coccyx atau tulang ekor. Kita masuk di bagian saraf kranial. Yang pertama ada saraf olfaktori, yaitu berfungsi membawa rangsangan bau dari hidung ke otak, yaitu fungsi penciuman. Yang kedua ada saraf optik, yaitu menghantarkan rangsangan penglihatan dari retina ke otak dengan fungsi melihat. Yang ketiga ada saraf okulomotor, yang berfungsi menggerakkan bola mata, membuka kelopak mata, dan mengatur ukuran pupil terhadap cahaya. Terus yang keempat ada saraf troklear, yaitu berfungsi mengendalikan otot oblik superior mata untuk menggerakkan mata ke bawah dan ke arah dalam. Terus yang kelima ada saraf trigeminal, yaitu mempunyai fungsi sensorik dan motorik. Yang pertama sensorik, merasakan rangsangan wajah, kulit kepala, dan leher atas. Terus motorik, menggerakkan otot rahang dan mulut untuk mengunyah. Yang keenam ada saraf abdusen, menggerakkan bola mata ke arah luar, yaitu ke arah samping atau ke telinga melalui otot rectus lateral. Yang ketujuh ada saraf facialis, mengatur ekspresi menutup mata, merasa bagian depan lidah, dan mengatur air mata serta air liur. Terus yang ke-8 ada saraf vestibulococlear, yaitu berfungsi bertanggung jawab pada pendengaran dan keseimbangan tubuh. Terus yang 9 saraf glossopharyngeal, yaitu berperan dalam rasa pada bagian belakang lidah, proses menelan dan sekresi air liur dari kelenjar parotis.
Terus yang ke-10 ada saraf vagus, yaitu berfungsi mengatur organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan pencernaan, serta membantu mengatur suara dan menelan. Terus yang ke-11 ada saraf aksesori yang berfungsi mengendalikan gerakan otot leher dan bahu seperti mengangkat bahu dan memutar kepala. Terus yang kedua ada saraf hipoglosal yang berfungsi mengatur gerakan otot lidah yang berperan dalam bicara, menelan, dan mengunyah.